Ingat Matius 9? Percuma benarlah apa yang dikatakan kitab Yesaya. Ya, orang-orang ini memuji aku dengan mulutnya, tapi hati ajakan adalah perintah manusia. Sekarang Anda memuji Yesus dengan mengatakan Yesus itu adalah utusan pencipta langit dan bumi, tapi pada praktik keagamaan justru Anda menyembah ciptaan atau utusan dari sang pencipta. Pertanyaan saya, siapa yang Anda menyembah utusan pencipta? Jawab, silakan. Maksudnya gini, itu ilahiannya yang berinkarnasi untuk menyelamatkan manusia. Itu aja. Ilahi. Di mana itu? Di mana pernah tertulis di kitab para nabi pencipta langit dan bumi berinkarnasi? Itu di mana? Tolong bantu saya untuk memahami. Karena ajaran inkarnasi itu ajaran pagan. Para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan berinkarnasi. Ini muncul di Kristen. Tolong ajar memahami, yang memahami itu orang Kristen, karena kamu bukan langit dan bumi berinkarnasi. Silakan. Karena justru kamu kan itu Anda Islam, Kristen, makanya saya tanya. Iya, betul saya Islam dan menertawakan ajaran inkarnasi itu. Tolong tunjukkan ajaran Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi ini berinkarnasi menjadi menjadi manusia. Silakan. Percuma bang, saya jelaskan, karena kamu tidak percaya. Boleh kamu mendengar, tapi bukan percuma, memang tidak ada. Percuma saya kasih tahu. Bukan percuma, memang tidak ada. Kamu hanya memang untuk tidak menghakimi. ada. Jangan pakai jurus kamu bertanya hanya untuk menghakimi. Saya tahu Anda akan mengatakan percuma saya ajarkan. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia dan durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Anda kemudian? Apa jawaban Anda? Apa jawaban Anda? Siapa yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi manusia? Siapa yang mengajarkan Anda? Iblis. Mau data? Itu bukan iblis, Pak. Bukan iblis. Itu kitab iblis suci. Yang mengajarkan Anda. Itu firman. Iblis yang mengajarkan Anda jurus inkarnasi itu adalah iblis. Sekarang saya ada pertanyaan. Ya. Boleh? Firman yang Anda maksud itu adalah perkataan-perkataan setan yang ada di dalam kitab saudara. Enggak, jangan dulu. Percuma iblis saya paling banyak mengajarkan. Sabar, iblis paling banyak mengajarkan di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu adalah anak Theos. Betul? 17 kali di dalam kitab Yohanes disebutkan Yesus itu ditios-tioskan agama Kristen. Maksudnya? Kamu nggak usah ditios-tioskan agama Kristen. Gini dah. Lah, memang Tuhanmu itu Theos. Pertanyaannya itu, Bang, percuma dijelaskan karena kamu itu bukan aliran dari Kristen, hanya untuk menghakimi pertanyaanmu. Gitu. Gimana ceritanya nih? Kira-kira gini. Anda punya buku, bisa ku baca. Dikasih jelas, bisa juga Anda baca. Jelas pertanyaan. Anda punya buku nih namanya Bible. Anda punya buku namanya Bible. Gitu. Buku yang dikliping menjadi sebuah kitab. Anda punya bahasa Indonesia. Datang Bang Suma, punya akal, bisa membaca buku Anda. Anda juga punya akal, tapi akal Anda pensiun. Anda lebih dahulukan iman. Saya tidak. Saya tidak mendahulukan iman, saya mendahulukan akal. Begitu saya baca kitab saudara, ternyata iman saudara bertentangan 500 juta % dengan isi kitab saudara. Ini penyakit. Akal Anda pensiun, iman Anda bertumbuh, tapi iman Anda iman buta. Saya mau bertanya, Bang. Kalau saya bertanya kepada saudara, Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi berinkarnasi menjadi menjadi Yesus? Tapi Nabi mana yang mengajarkan itu? Enggak, saya mau bertanya sekarang. Boleh enggak? Boleh kamu mengatakan kami iman buta, tapi saya mau bertanya, izin dulu. Ini kelarin dulu ini. Siapa yang ngajarin Anda? Ajaran para nabi mana? Inkarnasi itu. Siapa yang ngajarin?
Jawab. Jangan dulu dibahas itu, percuma dijelaskan. Kamu tidak pernah dapat dimengerti itu kata firman Tuhan, karena Bagaimana kamu mau mengerti kalau kau nggak jawab? percaya. Jawab dulu, siapa tahu kita ngerti. Jawab dulu coba, siapa tahu kita ngerti. Enggak kok, saya menonton semua videonya Zuma ini, saya sudah lama nontonnya, hanya untuk menghakimi dan mencelahkan gitu. Jawab dulu Bukan, lah. bukan kamu mau masuk Kristen apa? Bro, Cuman saya dijawab ada dulu, pertanyaan dijawab dulu lah. tentang Kita ini pandai Islam. bahasa Indonesia kok, bro. Jawab dulu lah. Tunggu sampai nunggu Bang Juma naik, karena Saya ada pertanyaan signal. tentang Islam. Jawab dulu lah. Saya mau Jawab dulu bertanya lah. gitu. Nabi Muhammad itu bisa 7 Tolong istri. dijawab ya? dulu itu Sedangkan inkarnasinya itu loh. punya Siapa yang istri. ngajarin kamu kok pindah-pindah topik sih? Dijawab Nabi dulu lah, Muhammad, bro. Nabi Muhammad kok bisa 7 istri? Ada istrinya Itu budak, gampang ada dijelaskan, istrinya ya. janda, Kenapa lari ada ke situ istrinya sih? yang umur 9 tahun. Eh, kalau nggak Nggak ada bisa, poligami, kamu nggak punya Tuhan loh. Nanti kamu kena balik. Nah, siapa tahu saya masuk Islam kok. Nggak usah masuk Islam, orang nggak dibutuhin kayak kau gitu loh. Sekarang Nah, itu makanya- Islam itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Islam hanya untuk orang yang berakal sehat. Orang yang cacat logika, yang bocor kepalanya nggak bisa masuk Islam. Main agama itu pakai akal. Nggak usah pakai akal, ikuti kitabmu yang ada. Nggak usah pakai akal. Oh, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Yang ditulis Perangkat Nabi akal itu, yang perangkat kamu akal itu adalah senjata ke yang dunia. Tuhan berikan untuk melumpuhkan Ini dan akal ini melundukkan banyak. alam semesta. Itulah akal. Anda mengatakan jangan gunakan akal. Ada Itu di agama akal, Anda. jujur, akal. Di agama Anda memang dilarang berakal. Kamu pakai akal. Karena kalau Anda berakal, Agamamu Anda itu tidak akan mungkin dicek menjadi hanya untuk Kristen. menceritakan kitab suci, karena Al-Quranmu itu banyak akal gitu loh. Memang Saya Al-Quran mau saya bertanya sesuai sekarang. dengan akal. Kalau kitab saudara Iya, sesuai saya mau dengan apa? bertanya, Kitab Bang. saudara sesuai Saya dengan bertanya, Bang. tumit, Kenapa Nabi Muhammad sesuai dengan disuruh dengkul. tujuh? jangan pindah. Terzina nggak itu? Dia 7 manusia. istri. Dia manusia, punya istri wajar. Oke? Kenapa kamu sembah Yang bahaya, sembah batu Hajar? yang bahaya, syukran. Tina. Yang bahaya itu, yang tidak rasional itu, kalau ada Tuhan untuk nusul ke bumi memecahkan perawan. Daripada gini, Hmm. kami orang Kristen, Hmm. manusia, Yesus berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia daripada Ya, kamu. itu batu yang ilmunya dari menyelamatkan mana? Muhammad. Dari mana ilmunya? Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi berinkarnasi menjadi jengkol? Menjadi Yesus. Nabi mana? Nabi mana yang Daripada itu mengajarkan? sebenarnya masuk akal. Sebenarnya masuk akal daripada batu Hajar Aswad Maka masuk menyelamatkan. akal. Pertanyaan saya Batu dari Hajar tadi Anda tidak jawab. Nabi mana yang mengajarkan pencipta Kamu langit pergi dan cium. bumi inkarnasi menjadi jengkol? Menjadi Yesus. Kasar Kamu kali cium Bang jawab. Jamal batu ya. Hajar Aswad di sana jadi suci. Itu Dari Allah kamu. mana? Coba ilmunya. Itu dulu punya saya tuh Dari mana pertanyaanku. ilmunya? Nabi mana yang mengajarkan kamu nggak bisa pencipta bertanya. langit dan Udah, bumi usah lagi berinkarnasi berdebat. menjadi jengkol? Menjadi Yesus. Ilmunya mana ilmunya? Dari Nabi mana yang mengajarkan Umroh. itu? Nabi Kamu umroh mana tuh. yang mengajarkan pencipta langit dan bumi Batu Hajar Aswad berinkarnasi sebagai Allah itu baru kamu jengkol suci. Yesus? Ampuni dosamu. Mana? Coba. Dalilnya mana? Jangan emosi, saya- jangan emosi. Dalilnya mana? Gini, kan namamu itu. Gini, saya lama menonton Kau aja videomu itu. emosi terus, Cuma saya Bang, cari Bang. aku mau Iya. Bang bergabung. Cuma. Kau yang Kamu emosi cuma terus jawab orang. di Mekah sana, biar kamu suci Gantian dulu umroh. kak, gantian dulu satu-satu ya kakak ya. Itu Allahmu itu batu apa tuh? Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan
Allah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada oteng-oteng untuk menyembah menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Menuhankan batu Maha hajar suci aswad. engkau ya Allah, pencipta langit dan bumi. Aku tidak pernah mengajarkan oteng-oteng untuk menuhankan Maha suci diriku. batu Nah hajar sekarang aswad. kalau Al-Quran ini salah, tolong tunjukkan dalilnya di kitab saudara. Yesus punya mengaku tujuh memerintahkan ikuti kepada sunnah Nabi oteng Muhammad. untuk menyembah dirinya. Ada Tujuh istri kagak? harus cerai Ada kagak? Ada dan harus kawin kagak? cerai, punya 7 istri, ikuti Ada kagak? Ada Nabi itu. kagak? Sunnahnya Nabi Ada harus ikuti kagak? 7 istri ya. Ada kagak? Kamu hanya untuk menghakimi Ada agama kagak? Kristen. Mulai sedikit itu Diskusi ini satu nih Injil. kayak udah mulai Ada lemah berpikir nih. kagak? Kamunya Islam baca firman Apa Tuhan. perlu diganti pemain? Kayaknya udah hilang berpikir nih satu nih, gitu ya. Mulai oleng ganti aja. mulai ganti, oleng ganti, dia. Mulai oleng. Nanti. Jadi tanda-tanda ya orang yang oleng itu sudah mulai mengeluarkan jurus-jurus menista. Ya, bikin harga bodrek naik Iya. aja dia. Ganti aja, ganti. Menghujat. Sekarang kita sambut, sambut. Ibu ini siapa? Is God with true. Apa sih itu? Silakan Bu. Selamat malam. Iya. Makasih Bang ya udah dikasih waktunya. Iya. Saya nggak ada mau nanya apa-apa, hanya cuma mau kasih ini aja Bang. Kenapa sih harus kasar-kasar gitu ya ngomong-ngomong itu Bang? Aduh, sering suka kasar-kasar gitu. Nggak pernah kau kasih orang ngasih waktu ngomong, selalu bahasamu aja yang didengar. Ya, mengklarifikasi agamanya nggak kau kasih komen, maunya kau aja terus yang menceritakan gitu kan nggak baik gitu. Izin Bu, sebentar Bu. Ibu Muslim apa Kristen ya Bu ya? Oh, saya Kristen Bang. Saya Kristen. Tadi Iya. kan topiknya itu Bu, dia mengklaim ya sang pencipta itu inkarnasi menjadi manusia. Bang Yuma bertanya, silahkan ada nggak ajaran para nabi begitu? Cuma Gitu loh. Bang gini, aku sering ya dengar-dengar live-mu Bang. Kita di sini bukan mau, saya nggak mau berdebat agama. Saya hanya mengklarifikasi gini aja, bahasamu sering kali kasarku dengar lu Bang. Ya aku orang Medan asli Bang. Aku orang Helvetia. Bahasamu itu nggak Oke, pernah cukup. enak aku dengar. Maunya gini loh, Bang. Tunggu dulu Bang. Ini aja Nggak udah usah. kau Wih. udah belum kau kasih aku ngomong. Wih, jangan marah-marah, Aku udah silakan. terus tahu duluan. Nggak Ajarkan mau. itu, Emang ajarkan begini itu nih. kepada anak-anak saudara. Jangan Makanya ajarkan diam saya. dulu Bang. Kan Anda belum tidak lagi punya aku hak selesai ngajarin ngomong. saya. Emang situ nenek saya gitu. Kakak, tolong Nenek ajarkan saya kepada ente keluarga tuh. Anda ya. Ini urusan kami. Salam, Oh. bye, bye, Ajarkan bye. anak Anda ya. Bye. Ajarkan Bye. anak Anda. Jangan Ajarkan diturunin, biar suami dulu. Anda Nggak apa-apa. untuk tidak menyimpan kondom di dompetnya. Nggak usah. Tantrum dia, tantrum. Nggak mau debat juga dia. Ngapain coba nasihatin kita di sini? Agama Anda Mending tuh yang nasihatin kasar. kakaknya. Tuhannya mati terkutuk. Itu yang kasar itu. Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Habis itu diminta diajarin ke kita. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Allah dirubah menjadi Allah. Allah punya anak. Oteng ini adalah anak-anak Allah. Itu Bikin harga itu bodrek yang naik harus aja lembut. dia. Anak-anak. Aduh, ini muslim ini. Selamat malam Bang Juma, apa kabar? Sebentar Bang. Sepertinya Iya, Ibu semangat, tadi ini Bang Juma dia nggak pernah bagaimana komal-komal Kristen. Kedua, kita ini paling halus loh berbicara. Kalau di Bible itu ada kata anjir, kita haluskan menjadi guguk, gitu ya. Halus loh kita itu. Ya, Nggak pernah dibilangin anjir, tapi guguk. Perhalus loh. ada kata tete kita ganti nenen. Iya, kita perhalus loh. Iya, nenennya di zamannya sama
Kita nggak Oh, perhalus loh. Seperti anunya kuda. Kita jarang nyebut loh. Apa kurang baik kita ini? Gitu loh. Ini cotennya ada berapa ya? 1, 2, 3. Pengikut Paulus ini Muslim atau Kristen ya? Ya kalau pengikut Paulus sih Kristen lah, Mbak. Oh, enggak. Ya, Bang, Kristen lah pasti. selamat malam. Bang, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kembali ke TY. TY apa yang mau disampaikan Bang? TY diperhalus ya. Iya, diperhalus. Iya, silakan. Saya mau bertanya, kan Islam pakai akal. Masuk akal nggak Hajar Aswad dicium menghapus dosa? Oke. Sehabis-habisnya. Oke. Jadi kalau Anda bertanya, masuk akal tidak? Kemudian, nah itu upah. Itu hadiah. Bagi mereka yang mencium Hajar Aswad, upahnya dosanya dihapuskan. Masuk akal. Kan Tuhan yang memberikan penggarisan. Bukan batunya yang menghapuskan, tetapi Tuhan yang menghapuskan dosa manusia. Oleh karena upaya manusia mentaati perintah Tuhan. Oh, jadi perintah Tuhan yang menyuruh cium batu Hajar Aswad ya? Ya, Bang Joma? betul. Iya. Di mana? Yes. Dalilnya? Yes. Dalilnya di mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menerangkan kaidahnya. Bagaimana kemudian orang Kaidahnya, yang kaidahnya melakukan Muhammad. ini Bukan mau kaidahnya. Oh iya, orang jawab. Oh iya, silakan. Kamu Silakan. dengarkan dulu orang menjawab kau. Ya silakan kalau Gimana? orang didengarkan. Terusin Mbak Juma. Iya. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah sinyalemen jelas pengajaran. Lalu kemudian muncul kaidah, disunahkan bagi umat Islam menyentuh kemudian Hajar Aswad, menciumnya atau menyentuhnya. Rasulullah memberikan contoh menyentuh dengan tongkat. Rasulullah memberikan contoh menciumi, menyentuh dengan tangan. Kami melakukan itu karena Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Perintahnya ikutlah kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kami melakukan itu. Apa masalahnya kemudian? Pertanyaan saudara, masuk akalkah kemudian batu menghapus dosa? Ya tidak masuk akal. Tetapi yang menghapus dosa itu adalah Allah. Oleh karena mentaati perintah sunnah yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika dzikr litub bayyinasi. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah perintah, lalu kemudian perintah itu dijabarkan oleh Rasulullah, kaidah-kaidah yang ada kemudian disebut sunnah. Beliau mensunnahkan, bukan mewajibkan. Nah, kalau Anda ingin belajar lebih jauh, masuk akal atau tidak masuk akal, sekarang yang tidak masuk akal itu adalah sesuatu yang irasional. Contoh, pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi manusia, itu yang irasional, itu yang tidak masuk akal. Pencipta menjadi buktaan, itu yang tidak masuk akal. Pencipta menjadi manusia, setelah menjadi manusia menjadi mayat, itu tidak masuk akal. Dosa-dosa Anda ditanggung dengan membunuh manusia lain, itu tidak masuk akal. Oke? Paham di situ? Jangan melebar dulu. Ini kita bahas batu dulu. Iya toh? Fokus sama batu hitam. Oke, silakan. Batu hitam, apakah itu perintah Oke, baik. Allah Silakan. kepada Muhammad? Apakah itu perintah Allah Subhanahu wa Kan taala tadi sudah saya kata, Muhammad suruh tadi cium batu? sudah saya jelaskan apa yang dengarkan saya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dengan perintah Allah kepada dia agar manusia mengikuti apa yang beliau lakukan terkait dengan syariat yang ada.
Oh ya, paham, paham, ikuti. Lantas Wah, itu harus ditaati, dilakukan. Begitu tah? Iya kan? Iya, aku udah paham. Oke. Berarti menggauli Yes, bibinya sendiri betul. harus ditaati. Salama. nah, Kamu terkait jadi ini, dengan Dimas? batu, boleh Anda bacakan saya? Tunggu. Yesaya 6 coba ya kita baca. Yesaya 6 nomor 6 dan nomor 7. Kita baca data yang ada di kitab orang Yahudi. Kalau di Kristen kan mencuri Yesus, ya menghapus. Yahudi, Yesaya 6 nomor 6, nomor 7. Dulu ya, lagi merah sinyalnya. Sinyalnya kurang bagus sepertinya dari Bang Zuma. Dia lagi di gunung. Jangan mengeluarkan statement yang kayak tadi loh bro. Miss. Kalau nggak ada datanya jangan. Maka dosamu telah diubara tuh daripada bibir yang menyentuh daripada bibir orang tersebut, menyebabkan kemudian dosa orang tersebut dihapuskan. Oke? Dia menyentuhkan batu bara itu ke mulutku, lalu berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapus dan dosa. Yang mengampuni ini siapa yang mengampuni? Batunya atau Tuhannya? Dia jawab bang. Iya, itu Yesaya. Yesaya itu bibir menyentuh batu bara. Yang mengampuni Iya, dosa di Yesaya. sini Di Yesaya baranya berapa itu? atau Tuhannya? Enggak, kamu Yesaya berapa itu? Kutip. Oh, baru mau belajar. Enggak, kok kamu kutip mana? Yesaya berapa? Kasih tahu banyak mak. Iya kan. Baru mau belajar Iya kan? gitu. Iya, jadi mau belajar. sunnah Rasul kencing Baru onta mau belajar. ikuti. Ya dengerin dulu ya saya. Lu bahkan bertanya ya saya berapa? Iya, makanya baru mau saya belajar. Yesaya berapa? Iya tunggu Iya, Yesaya jawabannya. berapa? Tunggu jawabannya. Jawab, Yang kenapa jawab aja Juma. Jangan diulang-ulang ya, baru belajar, baru daripada belajar. kitab yang Anda ambil dari agama lain. Siapa bilang tuh kita? Anda bertanya. Bagaimana bertanya. kamu Berarti Anda baru belajar. bilang kitab dari agama lain? Ini kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi. Bukan kitabnya Ini Yahudi. agama lain dong. Ini kitabnya Yahudi. Ini kan Bukan kitab Kristen orang ini. Kristen. Lalu Kristen kitabnya siapa Yesaya itu? Kitab perjanjian Nenekmu lama kiper. itu Nenekmu kiper. kau yang kiper. Nenekmu Kau yang kiper. kiper. Nenekmu kiper. Kau haram jada Nenekmu kiper. Juma. Haram jada Kitab Cordoba. Yesaya itu, kitab Koro-koroan Yesaya dong ini. balala. Mulai Cordoba mengeluarkan kamu. kata-kata pantas. Kitab Yesaya itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Oteng. Mulai mengeluarkan Begitu. kata-kata tidak pantas. Kalau argumentasi menghujat. Kristen se-Indonesia dengarkan saya. Kristen se-Indonesia dengarkan saya. Kitab Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Camkan itu baik-baik. Akan tetapi kemudian kitab Yesaya nempel di kitab saudara. Ada nggak legitimasi? Ada nggak legitimasi? Tunjukkan legitimasinya kalau ada. Bahwa kitab Yesaya itu atau kitabnya orang Yahudi itu adalah hak milik kepunyaan orang Kristen. Ada nggak? Ada legitimasinya? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Hah? Ada? Ya kagak Kalau ada lah. tolong tunjukkan saya. Kalau ada, mohon maaf, tolong sebentar. tunjuk waktu kita diskusi. Silakan. Mohon maaf, ini Pak Ato, Saudara Ato ini dari tadi diam aja, masih ada di Komal kah? Atau sudah tidur? Pak Ato monitor 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Selamat malam. Petra Santoso juga tuh. Petra Santoso. Halo, Pak Petra Santoso. Aduh. Kenapa kalian pada numpang tidur di sini? Rahman. Selamat malam Pak Rahman. Oke turun.
Kita naikkan OTN yang waras saja ya. Sakit. Kita naikkan yang waras. Klaim kitabnya sendiri. Oke. Saya Ani, numpang tanya tadi bang. Sadar. apa itu? Tadi coba ulang tadi penjelasannya batu hajar aswad bang. Udah dijawab berulang-ulang, nggak perlu lagi habisin waktu. Udah Udah selesai. saya keluar tadi baru Udah masuk selesai. lagi. Udah. Sedangkan kitabnya orang Yahudi, kamu sendiri nggak paham, cuma diambil. Siapa orang Yahudi itu bang? Mm-mm. Kalau di kitab Bani suci itu, Israel, keturunan Yakub. di kitab suci itu nggak ada orang Yahudi yang memberitakan Injil. Nggak ada. Ya, selamat malam Bang Suma. Ya Hani sebentar Coba. ya, mat malam. Hani diam dulu Hani, diam dulu. Ya Pak, Apa lihat ini? kalau Hani turunin aja dulu kalau diam. Ya Nicholas Kristen ya Bang? Ya, saya Kristen Bang. Iya. Kira-kira mau topik apa? Mau diterusin topik tadi Bang? Begini Bang, saya Ya, sudah ke- lama nonton live-nya nih Bang Suma tadi ya Bang Suma. Ya. Tadi yang dibahas tuh mengenai batu hajar aswad ya Bang. Terus? Iya, dan Itu- batu bara. Izin tanya Bang Suma, itu atas perintah Allah atau apa itu Bang? Itu Untuk adalah mencium sunnah Rasulullah Muhammad. Untuk Itu mencium batu? itu yang diambil sama Muhammad. ini nih si ini Hani ini ngomong Kemudian satu aja Umar ngomong berkata, Hani. Duh. Sungguh aku telah menciummu dan aku tahu pasti bahwa engkau hanyalah sekedar batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Jadi Rasulullah contoh. Oke, hanya memberikan contoh kemudian dan para sahabatnya juga mengikuti itu. Oh ya, tapi itu perintah Allah ya Bang Suma ya. Tapi itu perintah Allah ya Bang Suma. Allah Subhanahu wa taala Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Oh ya, tapi begini Bang Suma. Kalau saya lihat di kitab Taurat, saya bacakan di kitab Ulangan ya Bang Suma, minta maaf ini ya. Saya bacakan ini. Ya, silakan. Bah, gimana kita mau denger kalau bukan Google? Ini berisik nih ya. Bagaimana mau didengerin ya? Di Yesaya berapa tuh itu menyentuh batu bara itu banyak? 67 ya? Ya saya 6 nomor 6 67. Oh iya, iya. Dan itu ia menyentuh mulutku dan berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Ya, iya. Bang Aiden, Anda sepertinya noise sekali. Tolong cari tempat yang tenang dulu ya kalau mau diskusi. Kalau nggak mau, ya sudah. Anda turun saja. Terlalu berisik. Ini Nicholas ini membaca tapi nggak bisa kita denger. Gimana dong? Mungkin dia mencatat dulu. Tunggu aja Iya. dulu. Ngopi dulu Bang Andi, ngopi dulu. Ya tapi spasinya begini nggak ada suara kok. Pak Nicholas. Pak Nicholas. Oh, Pak Nicholas. Google, oh Google. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di Ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Ntar saya yang bacain Bang. Jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Ya oke, terima kasih. Ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di Ulangan 5 ayat 8 Bang Suma.
Ntar saya yang bacain bang. Jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Ya oke, terima kasih. Jangan membuat bagimu patung ya, yang menyerupai apapun yang ada ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di Ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Ntar saya yang bacain bang. Jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Ya oke, terima kasih. Jangan membuat bagimu patung ya, yang menyerupai apapun yang ada di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat berhala bagimu atau wujud apapun yang ada di langit. Gitu ya. Itu intinya, jangan membuat patung. Oh iya, Benar iya. ya, Bang? Itu maksudnya. Pertanyaannya Bang, apakah itu tidak bertentangan gitu? Loh, Hajar Aswad itu bukan dibuat. Hajar Aswad itu batu yang berasal dari surga. Oh, Nggak begitu dibuat Bang itu Suma. Hajar Aswad. Iya. Hajar Nggak Aswad. ada Hajar Aswad itu dibuat. Nggak ada. Itu adalah batu yang berasal dari surga gitu loh. Ya, izin satu lagi Bang Suma sebelum saya turun sendiri ya. Ntar dulu bang, kembaliin dulu bang. Ini sebenarnya nabok anda nih. Kenapa Kristen buat patung bang? Gimana Kenapa, Bang Suma? kenapa Kristen buat patung taruh di gereja? Kan dilarang bang. Itu kan hanya melambangkan, itu bukan sebenarnya itu bukan disembah Bang. Saya nggak bilang disembah, membuat dulu bang, baru disembah membuat. Kenapa membuat? Kan dilarang. Itu bukan untuk disembah itu Bang. Saya Itu nggak hanya nanya anda sembah, tapi anda membuat. Kenapa membuat? Kan dilarang. Iya, itu kan gambar, itu patung itu gambarnya Tuhan Yesus Bang. Oh iya, Bang Juma. Tapi bukan, Asik. bukannya kita itu sembah Kena patung, lagi. enggak. Anda membawa data anda yang kena sendiri loh. Enggak. Karena saya tidak nyembah patung yang dibuat itu Bang. Ya tapi dibuat kan. Iya, tapi dibuatnya bukan untuk disembah lah gitu. Karena saya yakin di iman Kristen saya hanya percaya di Yohanes 1 ayat 1 gitu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu maksudnya. Kenapa saya percaya Yesus gitu Bang Suma? Yohanes 1 nomor 1 itu, Yohanes 1 nomor 1 itu firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan penulis. Bagaimana itu Bang Suma? Yohanes 1 nomor 1 itu firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan penulis. Itu firman Bang, firman. Firman siapa? Firman itu yang disampaikan lewat Yohanes. Berarti ada malaikat yang datang kepada Yohanes. Tertulis di mana ya malaikatnya? Artinya begini Bang, ya kalau untuk saya sih namanya Allah ya. Ya, Ya bisa saja, artinya dalam Alkitab itu kalau dicatat semua mungkin tidak muat lah begitu. Atau sudah full. enggak. Makanya di Alkitab itu Kitab Yohanes itu kan tebal kali tuh. Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3 dan seterusnya. Ada enggak di situ tertulis malaikat Tuhan datang kepada penulis Yohanes? Ada enggak? Karena kalau kita melihat di dalam kitab saudara itu tidak tertulis kemudian bahwasanya Yohanes 1 nomor 1 itu adalah firman Tuhan atau sabda Yesus. Yang kita tahu Yohanes 1 nomor 1 itu adalah karangan penulis Yohanes. Ya itu kan ditulis karena ada ilham yang ini Bang, dikasihkan ke Yohanes itu. Ada ilham lagi. Gitu. Itu kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi. Artinya tidak mewakili Kristen lain ya, khusus saya pribadi gitu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah gitu. Ada Bang yang mustahil bagi Tuhan, banyak. Mustahil Tuhan menjadi mayat, mustahil Tuhan menjadi bayi, mustahil Tuhan mati, mustahil Tuhan menjadi malaikat dan seterusnya. Banyak hal yang mustahil bagi Tuhan.
Ya, ya itu kan menurut Bang Suma, tapi kalau menurut saya sih ya itu kan Bang Suma kan kita beda keyakinan lah gitu. Artinya kalau saya hanya berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 itu, dia itu pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah sendiri gitu. Oke. Berarti Tuhan sendiri yang dikandung gitu. Iya Bang. Nah, berarti di atas tidak ada lagi Tuhan karena dalam kandungan dia. Enggak. Ada Bang, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Loh, Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tuh. jadi Tuhan pada saat Artinya jadi Tuhan tadi kan Tuhan menjadi manusia kata Anda. Berarti dia dikandung kan? iya, Betul? iya. Nah, Tuhan itu ada Iya, berapa? betul. 1, 2 atau 5? Tuhan itu ada 1 atau ada 2? Maksudnya begini Bang ya. Artinya kalau dijelaskan secara ilmu akal pikiran manusia saya rasa susah ya untuk menjelaskan sebenarnya. Karena apa ya? Tuhan dengan manusia itu beda Bang. Gitu. Kalau kita mau jelaskan gini Tuhan jadi manusia, ya bisa jadi. Pintar. Maksudnya tidak ada yang mustahil gitulah Bang. Artinya Tuhan itu Tidak, apa maksudnya ya? Bisa saja dia buat tidak ada ya. tidak Gimana Bang? Gimana? ada yang mustahil bagi Tuhan. Menurut Anda mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu terkait dengan kemahakuasaannya dalam mencipta, itu betul. Tapi kalau terkait dengan dirinya, ya mustahil lah Tuhan itu menjadi makhluk, menjadi bukan Tuhan. Anda kan sudah mengatakan tadi Tuhan dan manusia itu berbeda. Oke. Tuhan dan manusia berbeda. Nah, Yesus manusia, sedangkan Tuhan bukan manusia. Iya betul Bang. Maksudnya begini. Kalau Anda mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan sehingga Tuhan itu bisa menjadi manusia, nah itu tidak cocok, tidak nyambung. Bukan Tuhan yang menjadi manusia, tetapi Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itu baru betul. Maksud saya begini Bang Suma. Tuhan yang menciptakan manusia tanpa ayah. Itu betul. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, itu enggak betul. Tidak ada dalilnya itu Bang. Begitu Bang Suma ya. Artinya saya Bang Suma gini ya. Iya, enggak ada. Itu kan menurut Bang Suma, tapi menurut saya sih ya itu aja. Apa itu Bang? Jadi barangkali itu saja Bang Suma. Apa itu? Oke, Intinya, bosku. Intinya Luar pesan biasa kami, pembahasannya. Pak Nikolas, intinya Pak, pesan Ya. kami bedakan, tolong pakai akal sehat, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu aja pesan kami Pak. Oke Bang, terima kasih. Makasih Bang. Selamat malam. Iya, makasih, masya Allah. Malam luar biasa. Semangat malam. pembahasan Terima saudara kasih kita. Pak Nicholas. Kemudian ada Knight of Cross ya, Kesatria Salib. Selamat malam Knight of Cross. Salam Bu. Kesatria Salib, mau disalib ya? Oke. Selamat bergabung. Mau lanjut tema atau punya tema tersendiri? Saya mau menjelaskan aja dengan Yesaya 6 itu. Oke, monggo. Kalau kita baca betul-betul di situ ya, di Yesaya 6 itu ayat 6 ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya. Anda tahu apa itu serafim? Serafim itu adalah makhluk atau malaikat utusan Tuhan. Ya. Jadi dalam konteks ini bukan manusia, tapi ini divine being. Divine being itu adalah makhluk ilahi. So tidak ada kena-mengena dengan manusia. Oke? Suaramu kecil. Gini Bang, kalau menurut Anda itu, kalau memang Tuhan itu Allah itu
mau menjadikan Tuhan tinggal kum kali kum, itu menurut kamu ya, tapi bukan Apa seperti itu sih? yang kami percaya Ngomong apa itu. ini anak? Ah, Apa sih makan kangkung lu? Kong kali kong katanya. Bol, Cina aku senim, karena anak mana nih? seharusnya itu yang diselamatkan manusia, makanya berinkarnasi menjadi Inkarnasi manusia. lagi. Karena yang diselamatkan manusia. Kalau mau Oh, jadi kalau mau menyelamatkan kenapa? monyet, jadi monyet. Kenapa Allah itu tidak langsung jadikan batu untuk kasih kepercayaan kepada umat manusia? Karena begini, kalau Allah langsung jadikan manusia besar untuk mengajar umat manusia itu, tentunya orang tidak percaya. Jadi harus pada Ini anak awalnya, ngomong apa pada sih? mulanya, sehingga Abang Hani itu ngomong apa sih? tepuk tangan. Emang menghibur diri dia. Puisi bukan, pantun bukan, Bible bukan. Apa ya? Allahu Akbar. Bang, kasihan. Kak Host, Halo, Laskar kamu bilang Kristus. tadi itu Apa ini Hani? Bentar Bang Laskar, bentar. Bang Hani tolong di mute dulu ya. Kalau tidak aku karungin. Diam dulu, diam. Laskar Kristus, silahkan. Saya sebenarnya Islam, Kak. Cuman saya pakai akun fake mau ngabarin ini ke Bang Zuma. Tadi kan saya mau cerita nih ya. Tadi kan Tapi saya jangan pakai Kok nama itu kenapa? lagi lah. Bentar. Kok kenapa pakai akun nama-nama kayak gini? Kenapa? Buat apa? habisnya saya pakai akun utama nggak direspon kakak. Ya udah, Ya, kamu mau nyampaikan sampaikan segera. Terus habis ini ganti. Silakan. Apa? Tadi kan saya masuk room live orang Kristen kan, itu ada pendeta di sana. Terus kata si pendetanya ini nanya-nanya tentang ini, katanya dia mau debat sama si Bang Zuma gitu. Terus kabarin ke Bang Zuma ya. Ini aku mau adu argumen sama Ya udah, Bang Zuma. cukup, udah paham. Sekarang kamu kembali ke dia, kasih linknya ini, suruh masuk sini. Laksanakan Bentar. tugasmu, nak. Itu- Oke? Cukup. Ada aja. Dek, Carolina Damayanti. Ya, assalamualaikum bang. Ya, Mbak kenal Carolina Kristen apa? Bukan? Waalaikumsalam. Muslim ya? Alhamdulillah, Muslim. Alhamdulillah. Cuma mau punya pertanyaan sih, kalau boleh. Waalaikumsalam Izin. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bang. Tadi kan beberapa penanya terakhir kan kayaknya yang dibahas tentang di luar topiknya Hajar Aswad ya, tapi kayaknya tadi yang diambil adalah dari kitab Taurat atau perjanjian lamanya Kristen kan. Kalau perjanjian barunya saya paham kenapa itu tidak valid gitu, karena kan memang bukan kata-kata Yesus sendiri kan. Cuma sebenarnya perspektif Islam terhadap kitab Taurat ini atau perjanjian lama ini gimana sih? Apa memang dia kitab Taurat asli kah? Memang benar-benar itukah kitab yang diberikan kepada Musa kah? Kalau boleh dijelaskan, Bang Zuma. Ya cukup, Mbak. Ini berisik satu dulu, dimut dulu, Mbak. Mas ya udah. Taurat itu asli apa-apa gitu loh. Gimana ya jawabnya? Bang Juma? Saya jawab bijak aja lah. Ya. Yang Ya, satu gimana Mbak? Ya. Sorry. Iya, maaf. Jaringannya ini. Iya. Iya. Kalau perjanjian baru kan memang dia kitab karangan manusia Kakak, gitu boleh kan. saya wakili Tapi pertanyaannya, kalau Kak? Taurat, Kakak, Oke, saya wakili silakan. pertanyaan aja biar simpel ya. Jadi gini Bang Zuma, pertanyaannya, menurut Bang Zuma ini atau Muslim, Iya. mengenai kitab Taurat yang sekarang orang Kristen pegang itu bagaimana menurut Muslim? Apakah itu kitab yang Taurat yang asli? Seperti itu kira-kira. Oke, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kemudian menjelaskan kepada kita ya, di dalam surah Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nura wa hudan linnasi taj'alunahu akhfuna katsira. Jadi Allah mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia berdasarkan kemudian apa yang ada di ayat ini. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai petunjuk cahaya kepada manusia? Kamu jadikan kitab Taurat itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagian dan banyak pula yang kalian sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Jadi menurut Al-Quran, kitab Taurat itu sudah dicerai-beraikan menjadi lembaran-lembaran yang terpisah. Artinya bahwasanya ketika Al-Quran mengatakan ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil, ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan yang batil? Nah, kita lihat secara kontekstual. Cerai menyeraikan kan? Ngerkat dulu kenapa sini bocah ini, bukan Kau urusan. ini kenapa nih? Kau sakit kau? Nyelam mulu. Lanjut Bang Juma. Jadi Taurat Nabi Musa itu untuk hari ini itu sudah tidak kita temukan, nggak ada lagi. Kalau ada yang mengatakan Tauratnya Nabi Musa masih ada hari ini, maka kita perlu mempertanyakan dengan cara apa dengan cara apa Taurat itu kemudian dilestarikan, dituliskan secara runut atau dihafalkan secara kontinu. Dua-duanya tidak ada jawaban. Artinya Al-Quran dalam hal ini, misalnya di dalam Ulangan 34, bagaimana mungkin kemudian seorang Nabi Musa menceritakan tentang kematian dirinya, menandakan bahwa yang mereka maksud kitab Taurat itu adalah sebuah buku yang hari ini kemudian itu sudah bercampur aduk dengan catatan-catatan yang bukan berasal dari kalamullah. Al-Quran yang menarasikan itu, dan fakta di lapangan juga menjelaskan seperti itu keadaannya. Tidak ada lagi kita bisa melihat kitabnya Nabi Musa yang diterima Nabi Musa di Gunung Sinai. Itu tidak ada lagi. Yang di tangan teman-teman itu hanya terjemahan dari Septuaginta, yang diterjemahkan kemudian ke dalam bahasa Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa datangnya kurang lebih 1400 sebelum Masehi. Nah, antara 1400 tahun sebelum Masehi sampai dengan 2000 Masehi hari ini, 2024 sedikit lagi, itu seperti apa kemudian melestarikan kitabnya Nabi Musa? Kalau Al-Quran kan jelas, Al-Quran punya sanad. Jadi menjelas, guru membacakan, murid mengikuti bacaan, dalam arti kata mereka menghafalkan. Nah, sama seperti kita yang hidup di 2023, mengajarkan kepada anak-anak kita kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, mereka akan menerima bacaan itu dan menghafalkan bacaan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti generasi berikutnya diajarkan oleh generasi sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin, terjaga. Jadi sangat terjaga Al-Quran itu. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai kitab Torah, Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfunaha katsira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Itu kata Allah. Jadi kitab Torah atau yang datang kepada Nabi Musa itu dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai satu sama lain. Demikian. Oke. Udah nggak ada aslinya sama sekali ya, sampai sekarang udah nggak ada yang bisa di tracking gitu sampai ke zamannya Nabi Musa sama sekali ya.
Iya. Cukup Kalau dulu ya, Mbak. aliran Apapun yang su- digunakan tidak akan sampai ke sana. Cukup dulu, Mbak, biar nggak kajian dulu Oke, ini. oke. Ya. Kenapa Bang? Sorry. Dulu, Mbak, biar kita nggak kajian intern, ini kan diskusi lintas agama. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih. Makasih Bang Juma, jazakallahu khairan katsira. Ya, sama-sama. Makasih. Makasih. Terima kasih Kak Carolina, terima kasih. Next Aku time kita sambut dulu join ini. lagi untuk Aku kaji. sambut dulu ini. Ini adalah mualafah Maryam pakai gadis Timor. Assalamualaikum. Ada Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini laporannya Bang Juma. Ade Maryam ini dulu seorang mahasiswa, tapi sekarang udah selesai. Dia bisa mualafkan. Coba Anda cerita sendiri deh, De Maryam, kepada Bang Juma dan teman-teman yang lain. Silakan. Iya, jadi itu awalnya tuh kan saya dulu yang login lah ke Islam tahun 2015. Halo? Terusin. Ya, lalu Dengar, Mbak, dengar, teman dengar. saya tuh mengikuti cara saya. Saya kan baru belajar ya waktu itu ya, sholat, berkerudung kayak gitu. Satu ngikutin saya. Jadi kami tuh berteman 20 orang. Nah, di antara teman-teman saya itu 20 orang, sudah 14 orang. Wow, Masya Allah. Nah, Masya Allah. di luar dari teman-teman saya itu 11 orangnya lagi udah mualaf. Sebenarnya saya nggak mau ngajak sih, cuma dia kayak ingin tahu gitu Islam itu bagaimana. Ya saya beritahu lah. Ini begini, saya contohkan. Karena apa yang saya contohkan mereka tuh kayak, oh jadi Islam seperti ini yang Maryam bawa gitu. Jadi dia tertarik dengan sendirinya. Ini baru keren. Masya Allah. Seperti itu, Pak. Sudah berapa Total orang udah yang 29 orang, Pak. 29 orang Bang Juma ikut dia? Alhamdulillah. Cek. Ya. Masya Allah. Kalah kita yang Iya. ada di sini. Luar biasa. Mbak Maria ini luar biasa gitu. Pahalanya luar biasa. Baik membimbing kemudian orang menuju kepada Islam. Mbak Maryam, pertanyaan Mau pertanyaan. lihat Lanjutkan wajah lagi, saya? semangat terus. Kenapa Mbak Maryam? Iya. Mau open cam atau gimana? Saya udah pakai hijab. Enggak perlu, Kak. Enggak perlu ya. Enggak perlu. Oke. Pakai itu. Enggak perlu, enggak apa-apa. Kan di room lain sudah pada tahu ya. Ini banyak aki-aki, udah malam juga ya. Banyak aki-aki Iya, di betul. sini. Heeh. Udah malam. Pertanyaan apa Mbak Iya. Maryam? Pertanyaan apa itu dari Mbak Tasya yang belum mau mualaf itu? Pertanyaan apa yang paling berat yang Anda jawab sama mereka? Iya. Itu kan saya justru sudah bikin VT ya. Dia berat sama orang Apa Mbak tuanya. Cepi ini syirik amat. Open cam nggak apa-apa Mbak, open cam. Ya Allah, aku dikira sirik. Amat nih jadi orang. Ya Bapak open cam Biar aja lihat nggak apa-apa. Open cam aja nggak apa-apa. Ada si Tasya nggak di situ? Nggak ada dia, kabur. Nah, ini dia. Sarin, Mbak Cepi, besarin. Siap Pak De mau lihat dengan jelas rupanya. Masya Iya. Allah. Masya Allah, sayang gelap ya. Nyalain lampunya. Iya. Enggak, lampunya memang redup. Lampunya memang redup. Jadi nanti ke 29 mualaf itu atau berapa yang bisa dikumpulkan, nanti calling jadwalnya kapan, nanti kita di kantor API ya, boleh ya? Boleh. Tapi kalau di antara mereka setuju ya, soalnya kan mereka kan saat ini kan diam-diam nggak berani ngomong ke itunya, ke keluarganya.
dikoordinir aja dulu kapan waktunya bisa. Oke. Iya, Nah, kalau koordinir. ada yang berat-berat, apa sih pertanyaan? Iya, ya. Apa sih yang berat-berat pertanyaan si Tasya itu yang Anda nggak bisa jawab sehingga masih ragu si Tasya itu atau yang lain? Apa pertanyaan yang berat-berat apa, Mbak? Jawabannya muter-muter, Pak. Saya jadi duta ember saya. Jadi tuh kayak misalnya gini, udah jelas-jelas kan Yesus itu kan adalah utusan Allah kan ya, utusan Tuhan. Bahkan udah dijelaskan juga di dalam Bible tuh. Namun dia masih mengelak, dia masih membawa ayat-ayat Injil yang lain gitu. Jadi ya itu amat berat, Pak. Oke. Itu bagaimana Pak cara mendakapinya, Pak? Ah. Ya, Banyuma edukasi dikit ya adik kita ini. Dia agak berat-berat ringan menghadapi mereka. Karena temannya masih banyak, Banyuma. Atau Pak De? Masih 6 orang. Putus-putus ya. Putus-putus, Mbak. Boleh lah lain waktu kita Iya, kumpulin lain- semuanya ya. Satu lain geng waktu. kita kumpulin, kita bikin room, kita cerita-cerita ya, intern Enggak. kita, cerita pengalaman mualafnya boleh, atau besok bisa, besok atur jadwal, aku bukakan room, ya Kak ya. Oh, baik. Itu si Tasya gimana, Mbak? Ya dia nggak mau itu nggak mau takut, dia takut sama ayah dan ibunya. Nggak ada main ke rumah lagi? Enggak, takut dia. Takut bapaknya atau saudaranya datang ke saya marah-marah gitu. Kata saya nggak takut, saya punya Allah gitu. Kenapa takut? Cuma memang di antara yang mualaf-mualaf itu, Pak, mereka tuh pada sembunyi-sembunyi. Mereka tuh belum berani untuk berbicara ke keluarganya. Tidak mau diketahui gitu. Karena masih pelan-pelan, kata saya pelan-pelan beritahu keluargamu, pelan-pelan ulur aja hatinya, tarik ulur gitu. Insya Allah Allah membolak-balikan hatinya. Itu rata-rata yang sudah mualaf itu tadinya itu sempat debat sengit gitu enggak itu? Tadinya itu sempat debat sengit gitu enggak itu? Ada yang membaca kepada umatnya, Nabi Muhammad tanpa disolawatin ahli surga. Tapi karena kita itu umatnya, berterima kasih ya bahwa kita ini menjadi umatnya Rasulullah, makanya kita disuruh bersolawat. Sama seperti Bapak Jokowi atau orang dilantik jadi presiden. Walaupun kita tidak mengatakan selamat, presiden tetap presiden. Tidak mungkin gara-gara kita tidak mengucapkan lalu gagal jadi presiden. Tidak. Selamat ya Bapak Jokowi, Anda dilantik. Ini menunjukkan bahwa kita ini warga, rakyatnya. Padahal walaupun kita tidak mengatakan, tetap dia presiden. Gitu. Jadi sholawat itu perintah. Dan
kita diperintah untuk bersolawat kepada semua para nabi. Wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad? Karena Nabi Muhammad nabi paling mulia, Sultanul Anbiya, rajanya para nabi. Ya selawatnya beda. Gitu. Jadi kalau dikatakan, nabimu didoakan, oke. Kalau menurut kamu, makna selawat itu doa, berarti manusia yang kamu tuhankan, kami doakan juga. Isa alaihi salam, baginya keselamatan. Kalau kamu maknai itu doa, berarti Tuhanmu saya doakan juga dong. Karena Islam berselawat kepada semua para nabi, termasuk Isa. Nah, tidak mau mereka. Ya enggak lah. Nabi kami tidak usah diselawat. Lah iya kan kamu nanya tentang Islam. Bahwa Nabi Muhammad diselawatin. Padahal bukan hanya Nabi Muhammad. Semua para nabi, kenapa kok ada AS alaihi salam? Itu selawat itu. Menunjukkan bahwa kita ini mengagungkan utusannya Allah. Memuliakan. Dan kembalinya selawat kepada saya. Tidak ada pengaruhnya ke Rasulullah. Saya mengatakan selawat, saya yang pahala. Nabi Muhammad tidak pengaruh apa-apa. Tanpa kita selawat tidak masalah sebenarnya. Tapi kembalinya ke kita. Karena ada hadis, orang yang dapat syafaat dariku adalah orang yang banyak selawat kepadaku. Jadi kembalinya ke kita yang membaca. Gitu loh. Ya. Jadi selawatnya Allah itu rahmat. Ya, kalau selawatnya kita, ya sama seperti kita selawat kepada nabi-nabi yang lain. Kalau mereka kan enggak. Di situ Allah, malaikat, orang beriman loh selawat di situ. Ya tapi kamu kan tidak tahu maknanya selawatnya Allah kepada Nabi itu makna apa. Gitu. Lanjut. Ya, kegabrolan teman-teman Kristen punya pikiran itu dikatakan selawat itu adalah doa. Itu dulu sebenarnya Bang Bagus. Sebenarnya yang dijelaskan sama Ustadz Tata, itu kan rahmat itu. Melimpahkan rahmat bagi Allah kepada Nabi. Kalau kita untuk Nabi memohonkan rahmat. Sebab itulah wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkan pula salam penghormatan. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah dan malaikat. Nah kita memohonkan rahmat. Supaya nanti sama yang Ustadz Tata bilang, kalau banyak berselawat ke atas Nabi, maka itu rahmatnya kembali ke kita. Upahnya kita. Kayak kita, kalau di Islam itu kan diibaratkan semua dengan apa perbandingan dunia ini. Yang tidak sia-sia gitu. Contoh, kita membeli sesuatu barang, pasti ada harganya. Untuk kita mendapatkan barang itu. Tapi kalau di sana mengasihi mulu karena tidak pernah mendapatkan barang itu. Nah, itu bedanya orang-orang yang beriman sama yang imani saja. Jadi jangan inilah itu apa pengertian itu karena memang mereka dipanggil Bani Hatargum atau terjemahan. Maka jangankan Al-Qur'an teks. Arti dalam bahasa Melayu saja pun mereka tidak tahu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Salah kalau Kristen itu. Akulah yang maha kuasa, pengertiannya mereka. Gitu, Bang Bagus. Dikit dari saya, silakan. Nah itu coba, cuma tapping-tapping itu otot-ototnya. Tidak berani. Pokoknya ya, saya sudah mengatakan. Paling mudah itu debat dengan Kristen. Paling mudah. Sepinter-pinternya Kristen, pendeta udah. Kalau berhadapan dengan orang Islam, bodoh langsung, nol ilmunya langsung. Pendeta itu. Ya lihat aja. Ketika Bang Al berdebat coba. Dengan pendeta manapun, pasti. Ya, Bang Al yang pakai dalil-dalil. Atau Bang Juma, Ustaz Sugi gitu. Mereka